kita takwa terus sampai dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan ini datang dia tidak pernah berhenti. Tapi jahat. Baca dalam surah Al-A'raf, dalam pengumuman sumpah iblis jangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa aqwaitani la tad'u siratan mustaqim. Thumma la'atanu min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Jangan di Allah sebagaimana engkau telah membuat aku terkutuk, sebagaimana engkau telah jauhkan aku daripada rahmat, maka akan musuh menjauhkan anak-anakmu daripada jalan. Semua lihatkan membaiknya ini beliau akan jalan terjadi min khalfihim wa 'an aymanihim dari kanannya dan dari sebelah kirinya. Wala tajidu aktharahum syakirin, dan kamu tidak mendapati melainkan kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah. Dan itulah janji daripada iblis, dan iblis melakukan itu siang dan malam mereka berusaha untuk menggoda anak Adam. Hanya dia hanya semua ni kata tak hanya dia. Dan mengingat bahawa inna syaitan kata Nabi di majradam. Syaitan yang diblokkan darah Adam, diblokkan darah Adam berat. Hilang dah sampai jantung. Sering kita nyampai dalam keseharian yang berbeza. Dekut yang kena kuburnya atau kena kuburnya. Kita menentukan kita sedang berbicara dengan diri sendiri. Itu bukan hadis nafsi kadang-kadang tapi ini adalah bisikan syaitan. Manusia tidak bisa membedakan mana yang bisikan syaitan, mana bisikan hati manusia. Perlindungan para hadirin berbahagia, dan di sini perlu kepada hatinya yang boleh. Nabi kata istaftir qalbak. Tanya hati itu, tanya hati. Al-birru matma'anna ila nafsuhu wa matma'anna ila al-qalb. Kalau itu kebaikan, maka jika kamu mengerjakannya, hati akan tenang, hati akan nyaman. Dan sebaliknya, wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayat ala linnas. Menyadari keburukan, maka keburukan itu akan membuat hati ini menjadi tidak tenang, membuat hati menjadi tidak nyaman. Dan kamu malu kalau ada orang lain melihat kamu melakukan perbuatan itu. Yang dahsyat. Lalu hati yang mana yang sudah bisa mendeteksi kalau ini baik tidak baik? Kalau ini adalah bisikan syaitan, kalau ini bisikan malaikat, atau ini hadis nafsi, maka tidak ada hati kecuali hati yang bening, yang perhatian, hati yang bersih, hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu di dalamnya ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya menjadi dalam hanya Allah, hatinya jauh daripada ketaatan kepada Allah, dan berbahagia kepada Allah dan Tuhan. Summa qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitan ma kanu ya'malun. Hati kalau banyak dosa, hati yang menjadi syaitan, dia tak betul dia akan menjadi hitam. Dan yang ulama mengatakan tadi Allah alladhi qala Allah akbar ghana ala qulubi ma kanu yusirun. Hitamnya baca sampai kemudian dia menutupi seluruh hati. Ketika hatinya kaidah dengan keburukan yang kita kerjakan para hadirin, makanya jadi tempatnya syaitan. Ketika hati sudah dikontrol oleh syaitan, sudah menjadi tempat dan menjadi sarangnya syaitan, apa yang terjadi? Wa zayyana lahu syaitan maka setiap perbuatan yang dikerjakan oleh orang itu, yang baik seakan-akan tidak, yang tidak baik menjadi baik. Walaupun kemudian dia tahu itu tidak baik, dia akan jadi alasan untuk membenarkan perbuatan yang tidak baik yang dia kerjakan. Syaitan yang akan jadikan dia alasan. Orang hari ini banyak yang sembahyang, tapi pada masa yang sama dia juga buat dosa. Mungkin juga hanya di Syawal. Jadi takwa ini punya tingkatan Allah tadi. Tanya mungkin dah sembahyang, tapi pada masa yang sama kita juga buat dosa Syawal. Tapi betul-betul dosa yang dosa kecil ini ibarat orang yang mengumpulkan kayu bakar atau hadis. Dia mengumpul ranting demi ranting, patahan demi patahan, tapi suatu hari ranting dan patahan itu dia akan menjadi bergunung. Yang menjadikan dia mengumpul tu, kalau boleh menjadi terkuat. Begitu dia syawal. Dan berapa banyak yang kita lalu dan muslim dalam dosa kecil dan sebagainya.